Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nindi di kelas kimia. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu kimia. Jadi hakikat ilmu kimia ini merupakan bab pertama yang akan kita pelajari di kelas 10 semester 1. Kalau kalian mendengar istilah kimia, kira-kira apa ya yang ada di benak kalian? Kimia itu sesuatu yang beracun, berbahaya, bahkan mematikan. Dan terkadang kalau kita ingin membeli sebuah barang, kita lebih baik memilih barang yang ada tulisannya tanpa bahan kimia. Pilih yang herbal-herbal aja. Nah, kalau seperti itu, berarti kalian belum kenal sama kimia. Supaya kita lebih kenal lagi dengan kimia, yuk kita bahas bersama-sama. Sebenarnya kimia itu dekat sekali dengan kehidupan kita. Contohnya, udara yang kita hirup, itu ada unsur-unsur kimianya loh. Kita minum, itu juga ada hubungannya dengan kimia. Selain itu, di sini ada beberapa unsur-unsur, ada kalsium, iodin, fosfor, sodium, magnesium, kalium, zinc, fluorida, dan selenium. Ini adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam nasi yang setiap hari kita makan. Unsur itu apa, Miss? Nah, nanti di dalam video ini Miss akan jelaskan apa itu unsur. Selain itu, di sini ada beberapa gambar. Di sini ada gambar gula, ada plastik, ada gas LPG, ada kertas. Nah, ini semua benda-benda ini diproses dengan menggunakan proses kimia loh. Selain itu, jatuh cinta juga itu ada hubungannya sama kimia. Jadi sebenarnya kimia itu dekat sekali dengan kehidupan kita. Supaya kalian makin sayang sama kimia, yuk kita kenalan dulu dari mana asal muasal kata kimia. Jadi kimia itu berasal dari kata alkimia yang artinya perubahan materi. Salah satu kimiawan yang terkenal adalah Jabir Ibnu Hayyan. Nah, beliau ini dijuluki the father of Arab chemistry. Nah, tadi kimia itu dari kata alkimia, artinya perubahan materi. Kita bahas dulu ya, materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, ilmu kimia ini akan mempelajari tentang rekayasa materi. Rekayasa itu apa, Miss? Nah, rekayasa ini maksudnya adalah mengubah suatu materi menjadi materi lainnya. Contohnya, di sini ada buah kelapa. Nah, buah kelapa ini diproses melalui proses kimia, lalu bisa dihasilkan jadi minyak goreng yang kita pakai sehari-hari di rumah. Nah, supaya ilmuwan-ilmuwan itu bisa merekayasa materi, harus mengetahui susunan materi dan struktur materi. Susunan materi, struktur materi, itu apa, Miss? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, susunan materi ini, kalau Miss punya, ini ada air dan ini ada alkohol. Nah, air ini rumus kimianya adalah H2O. Artinya air ini tersusun dari hidrogen dan oksigen. H ini adalah lambang dari hidrogen, O adalah lambang dari oksigen. Sedangkan alkohol, rumus kimianya adalah C2H5OH, tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, masing-masing penyusunnya ini
memiliki sifat kimia yang berbeda-beda. Contohnya, di sini ada api. Air kalau disiramkan ke api, apinya bakalan padam. Tapi kalau alkohol yang kita siramkan ke api, apinya akan semakin besar. Oleh karena itu, susunan materi yang berbeda-beda ini mengakibatkan sifat yang dimiliki oleh materi itu juga berbeda-beda. Jadi, salah satu yang mempengaruhi sifat dari sebuah materi adalah susunan materinya. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu hidrogen, apa itu oksigen, apa itu karbon di pelajaran kimia. Tadi udah kita bahas susunan materi. Selanjutnya ada struktur materi. Struktur materi ini menggambarkan atom yang saling terikat. Jadi nanti ada atom-atom yang saling terikat, itu akan membentuk sebuah struktur. Contohnya di sini ada grafit dan ada intan. Nah, mereka berdua ini tersusun dari atom karbon. Jadi sama-sama tersusun dari atom karbon, tapi strukturnya berbeda. Kira-kira kalau strukturnya beda, sifatnya bakalan beda juga nggak ya? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, Miss punya struktur dari intan. Jadi intan ini, atom karbon di intan mengikat 4 atom karbon lainnya, membentuk 5 segitiga sama sisi. Nih ya gambarnya 5 segitiga sama sisi. Atau bahasa kerennya adalah tetrahedral. Nah, ikatannya ini kuat dan tidak mudah putus. Jadi intan ini adalah salah satu materi yang paling keras sehingga bisa dijadikan pisau untuk memotong kaca. Jadi struktur ini menyebabkan intan itu ikatannya kuat, tidak mudah putus, bahkan menjadi salah satu materi yang keras sehingga bisa dijadikan pisau untuk memotong kaca. Sekarang kita akan bahas yang grafit. Atom karbon grafit mengikat 3 atom karbon lainnya membentuk segi 6 heksagonal. Ini segi 6 heksagonal. Ya, jadi nama lain dari segi 6 itu heksagonal. Berlapis seperti kartu. Lihat ini ya, ini berlapis-lapis. Strukturnya beda ya sama strukturnya intan yang tadi. Karena strukturnya berlapis-lapis seperti kartu, sehingga grafit mudah bergeser dan tekstur grafit cenderung rapuh dan tidak sekeras intan. Coba kalau yang tadi intan itu bentuknya tetrahedral, sedangkan grafit bentuknya adalah heksagonal. Lihat, ini sama-sama atom karbon penyusunnya sama-sama karbon, tapi strukturnya beda. Nah, karena perbedaan struktur ini membuat materi punya sifat yang beda-beda juga. Contohnya tadi grafit dan intan. Walaupun susunan di dalam atomnya sama-sama karbon, ternyata perbedaan struktur membuat mereka berdua ini punya sifat yang jauh beda banget. Kalau si grafit tadi mudah rapuh, sedangkan kalau intan keras sampai bisa digunakan untuk memotong kaca. Jadi intinya kalau misalnya materi ini punya struktur yang beda-beda, jadi punya sifat yang berbeda-beda juga. Menurut susunan partikelnya, materi itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah zat tunggal, yang kedua adalah zat campuran. Zat tunggal itu sendiri adalah partikel yang hanya terdiri dari satu jenis. Nah, zat tunggal ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah unsur, yang kedua adalah senyawa. Unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana, serta hanya tersusun dari satu jenis atom. Contohnya adalah karbon, lambangnya adalah C, hidrogen, lambangnya adalah H, oksigen, lambangnya adalah O, dan nitrogen, lambangnya adalah N. Nah, mereka inilah
yang kita sebut sebagai unsur. Jadi zat tunggal yang sudah tidak bisa diuraikan lagi, atau zat yang paling sederhana. Ada unsur, ada senyawa. Senyawa ini kumpulan dari unsur-unsur. Jadi kalau unsur-unsur bergabung, itu membentuk suatu senyawa. Nah, senyawa ini dibedakan lagi menjadi dua. Ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Kalau molekul unsur, unsur penyusunnya itu sejenis. Contohnya, kalau ada dua atom hidrogen yang bergabung membentuk gas hidrogen, dan ada dua atom oksigen yang bergabung membentuk gas oksigen atau O2, ini dinamakan molekul unsur. Contoh lainnya adalah kalau ada dua atom nitrogen yang bergabung menjadi N2, itu namanya gas nitrogen. Jadi unsur penyusunnya harus sama. Kalau molekul senyawa, unsur penyusunnya itu berbeda. Misalnya di sini ada H2O, ada dua atom H dan ada satu atom O. Nah, H2O ini adalah air. Sedangkan di sini ada Na dan Cl, kalau bergabung membentuk natrium klorida atau garam dapur yang biasa kita gunakan untuk memasak di dapur. Nah, jadi kelihatan bedanya ya, kalau unsur itu penyusunnya sama atau sejenis atomnya atau unsurnya, sedangkan kalau molekul senyawa, unsur penyusunnya itu berbeda. Nah, tadi ada zat tunggal ada dua, ada unsur dan ada senyawa. Kalau zat campuran, ini adalah gabungan zat-zat tunggal tanpa melalui reaksi kimia. Ada dua macam, ada homogen dan ada heterogen. Jadi ada campuran yang homogen dan ada campuran yang heterogen. Campuran homogen atau biasa dikenal dengan larutan, ini kelihatannya satu fase, tapi sifat komponennya tidak hilang. Campurannya memiliki penampilan dan komposisi yang seragam. Contohnya, larutan gula. Larutan gula, kalau misalnya kelihatan selintas kita lihat seperti air biasa. Tapi kalau kita minum, akan terasa manis. Nah, berarti sifat komponennya tidak hilang, alias sifat gulanya tetap ada walaupun dicampurkan dengan air, masih terasa manis. Sedangkan kalau campuran heterogen itu terdiri dari zat atau fase yang berbeda. Jadi kalau kita lihat itu langsung kelihatan komponen penyusunnya. Contohnya campuran air dan pasir. Nah, ini kalau kita campurkan air dengan pasir, kita sudah bisa tahu tuh di dalam situ ada komponen apa. Ada pasirnya. Pasirnya akan terlihat dari luar. Jadi tanpa kita cicipi airnya, kita udah tahu tuh di dalamnya ada air dan pasir. Tapi air pasir nggak boleh dicicip ya. Selanjutnya, di kimia juga akan dibahas tentang perubahan materi. Nah, perubahan materi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pemanasan, percampuran dengan zat lain, pembakaran, atau pembusukan. Nah, faktor-faktor inilah yang bisa merubah suatu materi. Sifat dari perubahan materi itu ada dua jenis. Ada yang sementara dan ada yang permanen. Kalau yang sementara itu biasanya kita kenal dengan perubahan fisika. Perubahan fisika ini adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat baru. Sedangkan kalau perubahan kimia yang sifatnya permanen, perubahan kimia ini perubahan materi yang disertai dengan pembentukan zat baru. Kita akan bahas satu persatu apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia. Perubahan fisika atau perubahan sementara ini ada beberapa jenis perubahan. Kalau dari padat menjadi cair itu adalah membeku. Seperti kalau kita mau buat es batu
yang ada di kulkas. Cair menjadi padat, itu namanya mencair. Kalau es batu yang sudah kita buat tadi kita diamkan di suhu ruang, lama-lama akan mencair. Padat berubah menjadi gas, itu namanya menyublim. Contohnya kalau kalian punya kapur barus lalu didiamkan di suhu ruang, lama-lama kapur barusnya yang tadinya bulat sempurna nanti lama-lama menjadi kecil dan lama-lama akan habis. Nah, itu adalah proses menyublim. Kalau dari gas menjadi padatan itu namanya deposisi. Contohnya adalah pembentukan salju. Dari fase gas menjadi cair itu namanya adalah mengembun. Ini embun yang ada di daun di pagi hari itu adalah proses dari pengembunan. Kalau dari zat cair menjadi gas itu namanya menguap. Jadi kalau kita panaskan air, lama-lama akan terjadi uap yang berasal dari air yang berubah menjadi gas. Selanjutnya ada perubahan kimia. Ciri-ciri dari perubahan kimia itu biasanya ditandai dengan adanya zat baru serta sifatnya tetap, jadi nggak bisa kembali lagi ke dalam bentuk aslinya. Contohnya di sini ada besi yang berkarat dan kayu yang dibakar. Besi yang sudah berkarat ini nggak bisa balik lagi jadi besi yang sebelumnya sebelum dia berkarat. Dan juga kayu kalau misalnya udah dibakar dan berubah menjadi arang, sifatnya bakalan beda sama kayu yang belum dibakar. Jadi kalau perubahan kimia itu ditandai dengan zat baru dan sifat perubahannya adalah tetap. Ciri-ciri dari perubahan kimia ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah timbul gas, timbul endapan, terjadi perubahan warna, dan terjadi perubahan suhu. Jadi ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Di video selanjutnya, Miss akan bahas mengenai hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan yang lain. Contohnya nih, di sini ada biji yang bisa berubah menjadi coklat. Nah, ini melalui proses kimia loh. Kira-kira hubungannya dengan bidang apa ya? Di sini juga ada obat-obatan. Kira-kira nanti hubungan ilmu kimia dengan ilmu bidang apa ya? Kita akan bahas bersama-sama di video selanjutnya. Kalau punya pertanyaan tentang video ini, boleh langsung tanyakan ke Miss Nindi di grup. Dan Miss akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.